Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Siples Tutor ya, yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi ya untuk teman-teman semua. Jadi sebelum menonton video ini lebih lanjut, yang belum subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial. Jadi di tutorial kali ini berguna untuk para pemula yang ingin belajar bersama ya. Silakan teman-teman tonton video ini sampai habis. Jadi di sini tutorialnya itu adalah cara mengganti kampas rem belakang ya, untuk motor beat atau beat injeksi segala macam sejenis motor matic ya. Intisarinya yang bukan double disc ya. Jadi untuk cara mengganti kampas rem belakang ini yang khususnya yang tromol ya. Nah, di sini banyak sekali saya lihat untuk bengkel-bengkel lain ya, untuk cara mengganti kampas rem belakang itu membuka mur yang ada di tengah rodanya itu atau mur asnya itu. Banyak sekali triknya yang tidak sesuai dengan menurut ilmu saya atau pengalaman saya ya. Padahal untuk membuka di bagian mur as roda yang di belakang ini itu triknya sangat gampang sekali, tidak susah juga ya. Tapi saya lihat bengkel-bengkel lain itu untuk membuka di bagian mur as roda belakang itu banyak sekali triknya yang tidak mungkin masuk di akal saya. Oke. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman untuk teman-teman pemula yang ingin belajar cara mengganti kampas rem belakang, khususnya yang tromol. Nah, di sini teman-teman untuk mengetahui kampas rem motor teman-teman semua memang benar-benar habis untuk di bagian rem belakang ya. Itu teman-teman harus perhatikan di bagian sini. Nah, di sini itu dia terdapat mur untuk penguncian pada kampas remnya. Kalau seandainya remnya sudah mulai habis di handle-nya itu ya, teman-teman bisa mengunci di bagian mur ini sampai dragnya ini benar-benar sudah mentok ya. Nah, di sini kalau dia sudah mentok seperti ini, itu menandakan bahwasanya kampas rem pada motornya itu sudah mulai tipis atau sudah haus. Jadi teman-teman harus melakukan pergantian dengan yang baru. Nah, kalau dia sudah seperti ini, ada juga trik yang lain mungkin teman-teman untuk mengirit biaya ya. Itu di bagian handle-nya ini. Sebentar. Nah, di bagian sini ya. Ada juga teman-teman bengkel yang lain itu di bagian sininya, untuk di bagian sticknya ini dipertinggi ke atas. Jadi dilepas dulu di bagian murnya ini, lalu dia pertinggi di bagian sticknya ini. Itu boleh-boleh saja untuk teman-teman semua ingin melakukan seperti itu dengan mengirit biaya ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu efek samping. Jadi nanti efek sampingnya kalau dilakukan seperti itu, di bagian tromolnya akan cepat haus. Dipertinggi jarak tempuh sticknya ini ke atas. Oke, jadi seperti itu. Kalau digunakan cara seperti itu, maka tromol pada motor teman-teman semua akan cepat rusak. Oke, saya sarankan tidak usah melakukan cara seperti itu. Kalau seandainya teman-teman tidak memiliki dana untuk membeli kampas rem baru, teman-teman bisa undur dulu untuk memakai motornya. Karena kalau dilakukan cara seperti yang jelaskan tadi, itu efek sampingnya sangat bahaya. Oke. Nah, di sini saya buka dulu di mur sini ya. Oke, untuk di bagian mur sini sudah dibuka ya. Kita lanjut untuk membuka di bagian. Nah, di bagian baut rodanya ini. Nah, yang ini yang saya bilang tadi ya. Banyak sekali saya lihat mekanik-mekanik bengkel ya yang membuka mur yang ada di tengah ini. Menurut saya itu caranya atau triknya itu sangat menyulitkan ya kalau bagi saya. Padahal kalau untuk
pengalaman saya ini untuk membuka di bagian sini sangatlah gampang sekali. Triknya bagaimana? Nah, di sini kita akan coba membukanya ya, biar teman-teman bisa paham bagaimana cara untuk membuka mur yang ada di sini, mur as rodanya ini dengan trik yang gampang. Oke, yang pertama teman-teman harus sediakan alat seperti ini. Ini adalah besi ya, besi per mobil. Jadi ini saya potong, saya bikin seperti ini. Oke, setelah itu kita gunakan kunci ring 24. Nah, kalau motor ini untuk baut atau mur as rodanya itu menggunakan kunci 24. Oke. Nah, setelah itu, setelah teman-teman sediakan alat seperti ini, yang pertama teman-teman masukkan besi ini di sini. Sebentar. Oke. Masukkan besinya ini di sini. Nah, di sini ya. Kita masukkan di sini. Oke. Nah, ini dia. Sebentar. Nah, dia sudah masuk seperti ini tumpuannya. Nah, dia ditumpu di sini, di bawah mesin seperti ini ya. Oke, setelah ditumpu seperti ini, nih teman-teman harus tahu ya, di sini tumpuannya dan diletakkan di sini. Setelah itu kita lanjut untuk membuka di bagian murnya. Ini dia ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri cara membukanya ya. Sangat mudah sekali kalau menurut saya. Oke. Setelah terbuka, baru kita cabut untuk tumpuan besinya ini. Oke. Kita lepas untuk dikunci ringnya. Nah, di sini untuk umurnya sudah longgar ya. Kita akan lanjut menuju ke knalpotnya. Saya buka dulu di bagian knalpotnya. Nah, oke teman-teman, di sini saya dapat kasus lagi nih ya. Jadi kasusnya itu membuka di bagian bautnya ini sangat susah sekali ya. Ini biasanya kejadiannya ini entah siapa yang memasang atau bengkel mana yang memasang, saya kurang tahu juga. Ini membukanya sangat berat sekali ya, atau keras sekali. Nah, di sini kita coba untuk membukanya. Nih, saya buka ya. Ini sangat keras sekali. Nah, oke. Untuk cara membukanya ini jangan terlalu dipaksakan ya. Nanti kalau terlalu dipaksakan maka dudukan baut yang di crankcase ini bisa retak ataupun jebol nantinya ya. Nah, caranya begini. Saya siram dulu menggunakan Pertalite seperti ini. Nah, setelah itu kita coba perlahan-lahan. Oke. Gunakan pipa untuk tumpuan. Ini salah masuk drag ya, jadi dipaksakan untuk masuk ke dalam. Oke. Siram lagi menggunakan Pertalite. Oke. Ini sudah terbuka. Jadi triknya itu sangat gampang sekali ya, atau mudah sekali. Jadi untuk teman-teman semua hati-hati untuk memasang di bagian bautnya ini. Bisa kejadian seperti ini. Nah, ini dia bautnya ya. Ini agak lecet sedikit, tapi masih bisa dipakai juga ini. Oke.
Nah, saya jelaskan lagi. Banyak sekali mekanik-mekanik lain ya untuk membuka di bagian baut as rodanya yang di sini. Itu banyak sekali triknya untuk membukanya. Nah, tapi trik yang dilakukan mekanik tersebut itu tidak masuk di akal menurut saya. Kenapa seperti itu? Karena caranya itu terlalu bahaya ya teman-teman. Yang pertama caranya adalah seperti ini. Dia menggunakan kunci T seperti ini. Dia tumpu menuju ke sini. Nah, ke sini. Keren ke sini ya. Oke. Setelah itu ujungnya sini ditaruh di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau menurut saya cara seperti ini bahaya ya. Ini bisa membuat crankcase yang di sini bisa retak ya teman-teman kalau seandainya membuka di baut yang di sini keras atau meleset nantinya ya. Kalau membukanya ini bisa retak di bagian sini. Itu cara yang pertama. Setelah itu cara yang kedua, saya lihat untuk mekanik lain itu dia melakukan pengereman di bagian sini. Oke, setelah itu ditekan bannya ke bawah. Nah, kalau cara itu boleh-boleh saja, tapi menurut saya itu tidak akan membuat mur ini gampang dibuka. Oke, karena cara itu sangat kuno sekali ya teman-teman. Nah, setelah itu cara yang ketiga ada juga saya temukan mekanik lain ya untuk membuka di baut murnya ini. Dia menggunakan seperti ini. Ini kunci dimasukkan ke sini. Setelah itu digedor-gedor di sininya. Nah, menurut saya itu juga sangat kuno caranya ya. Itu menurut saya mungkin cara orang zaman dahulu ya untuk membuka seperti itu. Nah, padahal kalau cara membuka yang saya lakukan tadi itu menggunakan besi ini. Oke. Nah, besi ini diletakkan di bawah di tumpuannya seperti ini. Lalu yang satu ini akan menumpu menuju ke knalpot ya. Nah, jadi ini cara yang menurut saya lakukan ini adalah cara yang sangat istimewa. Oke. Nah, jadi teman-teman semua tidak usah susah-susah untuk membuka di bagian murnya ini. Lakukan saja cara yang saya lakukan ini, maka mur as rodanya ini akan gampang dibuka. Oke. Nah, di sini saya lanjut lagi untuk membuka di bagian rodanya. Oke teman-teman, jadi untuk kampas remnya sudah saya buka ya. Jadi untuk membuka di bagian kampas remnya saya percepat saja. Seperti yang saya bilang tadi, itu di bagian kampas remnya sangat tipis sekali ya. Jadi kampas remnya ini sudah haus. Ini masih bawaan originalnya. Sini saya akan bersihkan dulu, baru saya akan pasang dengan barang yang baru. Oke, ini kampas rem barunya. Ini barang biasa ya. Ini untuk ketahanannya lumayan juga. Ini kampas rem merek Vario saya pasang ya. Kalau bit ini untuk kampas rem Vario bisa masuk ke sini ya. Oke, saya pasang. Oke, ini sudah terpasang. Kita pasang lagi untuk di bagian peleknya. Oke, setelah itu saya pasang lagi di bagian knalpotnya. Oke, di bagian baut ini jangan sampai
masuknya itu tidak lurus ya. Jadi kalau masuknya itu tidak lurus, maka nanti mur ini masuk ke dalam akan berat ya diputar. Nah, jadi usahakan benar-benar lurus dengan posisinya. Nanti kalau dia tidak lurus bisa susah juga untuk mengencangkan pada bautnya ini. Oke? Oke, setelah ini selesai, kita akan mengencangkan di bagian baut as rodanya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Oke. Caranya besi yang ini kita letakkan di bagian atas. Kalau tadi untuk membukanya kita letak di bagian bawah. Nah, kalau di sini saya akan letakkan di atas ya. Seperti ini. Lanjut kita akan mengencangkan pada mur as rodanya. Oke, ini udah kencang ya. Seperti itu cara untuk melepas baut mur as roda dan mengencangkan baut mur as roda. Itu versi pengalaman saya. Oke. Nah, di sini saya lanjut lagi untuk memasang di bagian tali remnya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk pemasangan kampas rem baru ini sudah selesai ya. Jadi seperti itulah tata cara memasang kampas rem baru atau menukar kampas rem baru untuk motor Beat. Jadi untuk membuka di bagian mur as rodanya, begitu juga cara atau tekniknya ya, versi saya. Nah, jadi kalau versi bengkel-bengkel lain itu sudah saya perlihatkan tadi bagaimana versinya. Itu tidak bagus kalau menurut saya. Oke. Jadi teman-teman bisa melakukan membuka di bagian mur as rodanya itu dengan cara versi saya ini. Oke, jadi seperti itulah cara mengganti kampas remnya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula tidak usah ragu untuk membuka atau mengganti kampas remnya di rumah ya. Tidak perlu bawa ke bengkel, teman-teman bisa melakukan di rumahnya. Mungkin tutorial saya kali ini sampai di sini saja ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukungannya, yang belum subscribe ya, subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.